Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan, saya jawab dibubarkan. Ya, karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD ataupun siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. Di Redsoft dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang. Software bawaan di VRTL View, bohong. Hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000, dia yang menjadi jenderal, tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja. Bang Karni, saya kira... Bentar, masih panjang ini. Makanya berani enggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini. Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50, ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama.
Ya. Bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas? Kita melihat tanggapan-tanggapan netizen yang mengenai masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Sehat selalu Pak Resmond, sungguh pahlawan kejujuran Pak Resmond. Semoga Pak Resmond dikasih kesempatan untuk memimpin negeri ini, membina KPK dan Kejaksaan. Resmond pahlawan kejujuran. Salut Pak Dr. Resmond Sianipar, maju terus dan bongkar kebobrokan aparat hukum yang penuh rekayasa. Ayo rakyat bersatu, padu dukung Resmond CS agar NKRI menjadi negara yang bersih berwibawa di mata dunia. Hukum tegak lurus. Mantap, jempol Pak Resmond CS. Kepolisian jangan pakai jenderal, ganti inspektur supaya tidak sombong. Betul-betul apa yang diucapkan Bang Resmond. Fakta buktinya jenderal yang disebut pun hanya bisa diam. Hebat kali ini orang Batak, mentalnya luar biasa. Horas Bang Resmond, tetap suarakan kebenaran. Betul. Semangat Bang Resmond, benar 1000% yang Anda katakan itu. Jokowi dihukum mati sama Luhut. Polisi tegakkan kebenaran, bukan tegakkan yang bayar. Kalau demikian, rusak negeri ini. Bang Resmond CS adalah pejuang kebenaran dan kejujuran. Kebenaran dan kejujuran memerangi kasus manipulasi yang dilakukan oleh institusi polisi. Berjuang terus para pahlawanku, semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk dan mempermudah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Reformasi Polri tak bisa diharapkan sesuai kehendak rakyat. Polri sudah di titik nadir. Semangat Abang Resmond. Polisi dibubarkan. Adili Jokowi dan semua yang terkait permasalahan hukum. Gara-gara Polri ini hukum jadi tumpul ke atas tajam, ke bawah luar biasa. Pak Resmond membongkar kejahatan Polri. Ayo masyarakat Indonesia, kita dukung Pak Resmond memperjuangkan kebenaran, tidak seperti Termul yang malah mempersulit keadilan. Hukum di negeri ini sudah berketuk lutut pada kebodohan, kebiasaan. Apa kebenaran di Republik sudah tidak ada, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Kita butuh superhero di Republik ini yang membela kebenaran. Hukum rakyat harus diberlakukan untuk keutuhan Indonesia. Mantap Pak Resmond, emang betul kepolisian harus dihapus dari pangkat jenderal-jenderal itu. Terus perjuangkan Bang Resmond dan kawan-kawan kebenaran dan kejujuran. Pemimpin tertinggi yaitu Presiden sebetulnya memberi contoh yang jujur dan adil. Biaya penjabat di bawahnya mengikuti jejaknya. Padahal mereka adalah semua beragama tetapi gak takut dosa. Gimana lagi rakyat mau percaya dengan konstitusi polisi? Resmond memang jentel. Kalau memang presiden gak berani untuk mengadili orang yang sudah punya kesalahan dihukum, megan rakyat aja yang turun tangan mengadilinya. Hentikan kejahatan, sayangilah negerimu, bangsamu, bela kebenaran dan kejujuran. Mantap, bubarkan aja Kapolrinya. Emang biang penjabat, semoga sehat semua pejuang kebenaran. Ijazah jelas palsu, penjarakan KPU Termul Jokowi, aman negara. Saya mendukung Bung Resmond CS, bongkar jika perlu, bubarkan semua kebobrokan aparat hukumnya, kemudian diganti dengan orang-orang yang baik dan jujur di negeri Indonesia tercinta. Lanjut Bang Resmond Sianipar dengan kajian ilmiahnya, biar NKRI bisa bersih dari perilaku orang yang manipulasi hal hukum ekonomi bernegara. Hidup Pak Resmond, lawan kejahatan, seluruh rakyat Indonesia mendukungmu. Pria belatuh Bang Resmond, jangan bela yang bayar haram. Jokowi ditangkap, diadili, tak ada yang kebal hukum, kalau salah dihukum dan mazulkan fufafa. Benar Bung Resmond, kalau begitu polisi diganti. Semua penjabat yang bela kesalahan reformasi aja, semua cari yang baik-baik aja biar rakyat dapat diadili. Jokowi keburukan hukum dan ekonomi di Indonesia ini. Adili Jokowi, Luhut, para menteri, Kapolri dan aparat hukum yang lama dicopot, ganti dengan yang baru. Terus berjuang Bang Resmond, Mas Roy Suryo, Ibu Tifa, Mas Din, dan orang-orang yang menegakkan kebenaran serta keadilan. Salut Bang Resmond, maju terus para pejuang kebenaran. Rakyat lebih percaya Bang Resmond daripada kepolisian. Ingat kau jadi penegak hukum di sumpah jabatan, takutlah dosa. Setuju polisi bobrok, biadab, pembunuh, pembantai rakyat. Kalau tidak dipercaya KPU serta Jokowi, lebih baik kita sebagai rakyat mendukung untuk demo. Terima kasih Bang Resmond dan Mas Roy. Bukti Pak,
atas kebijakannya sehingga masyarakat luas mengerti. Setuju, tegakkan kebenaran. Polri harus berani, Jokowi harus ditahan dan dipenjara. Jokowi sangat kejam serta bugis. Indonesia darurat hukum tegak dan darurat para penjabat hukumnya yang amanah. Memang Indonesia ini perlu diperbaiki yang sungguh-sungguh biar adil makmur. Memang Indonesia hukum sangat parah. Kalau rakyat salah dikit langsung ditahan, tetapi kalau aparat dibiarkan karena hukum di Indonesia masih bisa dibeli dengan uang. Adili Jokowi. Seandainya Dr. Rismon Hasiholan Sianipar tidak dijahati atau dikriminalisasi, pasti kepolisian Indonesia akan terbongkar kebobrokannya. Kasihan para korban yang telah menjadi kambing hitam bobroknya polisi, salah satunya tragedi Studian Kanjuruhan Malang yang menewaskan lebih dari 100 orang di lokasi. Setuju, seluruh rakyat Indonesia termu dibersihkan seumur bila berevolusi seluruh rakyat Indonesia. Suara Bang Resmon sudah mewakili rakyat waras berintegrasi. Kalau penegak hukum yang tak adil dan tegak, maka akan gaduh. Negara ini tidak akan berhasil. Kenapa sebagai penegak hukum negara runtuh-runtuh, tidak ada kekuatannya mulai dari Kapolri, MK, KPU karena semua adanya suap-suap dari Jokowi berkeliaran. Kalau saja presidennya tak takut dengan si Jokowi sudah tak malah kasus-kasusnya dan si Jokowi sudah diadili. Lanjutkan Bang Resmon, rakyat mendukungmu. Masuk gorong-gorong di video diviralkan, ngasih bantuan di video diviralkan, giliran ditanya jasa malah diumpetin. Bahayanya G30 SPKI menghancurkan negara dan perampok penindas rakyat. Terima kasih Bang Resmon sudah mewakili rakyat. Semoga orang-orang zolim dilaknat. Pak Resmon, Polri tak perlu dibubarkan, tapi oknum terutama Kapolri yang dicopot diganti. Semoga Bang Resmon dalam lindungan Tuhan. Ini baru Batak, keluarkan semua Bataknya Bang. Sangat setuju karena sama polisi dan pensiunan polisi semua wajib dilihat karena 80% polisi itu penindas rakyat, perusak undang-undang. Polri memang sudah berantakan. Betul banget kalau bisa polisi itu dibubarkan saja karena buang-buang uang negara. Banyak polisi jadi booking para perampok kekayaan alam negara dan banyak polisi arogan serta tidak sabar. Kalau gaji dan pensiun polisi itu dari hasil pajak kekayaan alam dan lain-lain. Wah, hebat Bang Resmon, saya bangga punya Bang Resmon buat contoh anak muda yang masih murni pemikirannya. Semoga Bang Resmon bersuara terus. Di catur prasaria itu sudah kata-kata transina tidak terikat melaksanakan tugas terhadap seudati, artinya kenapa setan-setan berwujud manusia dibiarkan terus bergentayangan merusak segala sektor, dikritik, dikasih saran sekalipun dicaci maki seakan tidak bergeming. Usut siapa yang pernah bisa kalau negara ini dikomunikasikan, pertama polisi dulu baru yang lain. Mungkin ini ada upaya jadi negara PKI. Oke teman-teman, kita sudah mulai sebuah cuplikan di bawah ini. Mari kita saling bertukar pikiran mengenai masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Salam NKRI harga mati.